Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas analisis data eksploratif, yaitu visualisasi multivariat pada dataset Global Development Indicator. Saya sendiri, Gita Nurani, dengan NIM akhir 122. Pada dataset yang saya gunakan di sini yaitu berasal dari Kaggle dengan judul Global Development Analysis yang dari tahun 2000 sampai tahun 2020. Dataset ini berisi indikator pembangunan global dari berbagai aspek seperti ekonomi, lingkungan, teknologi, kesehatan, dan pembangunan manusia. Jumlah dataset sendiri terdiri dari sekitar 5.556 observasi dengan 47 variabel dan dari 265 negara. Struktur dataset ini terdiri dari informasi identitas negara dan tahun, serta kolom berisi indikator pembangunan. Tujuan dari analisis data ini yaitu untuk melihat hubungan antar indikator pembangunan secara multivariat, membandingkan kondisi negara berdasarkan kelompok pendapatan, dan serta mengidentifikasi pola-pola penting yang tidak terlihat jika hanya menggunakan analisis atau variabel. Selanjutnya yaitu sebelum data divisualisasikan, data diprosesing terlebih dahulu, yaitu dengan pertama mengkategorikan dengan apabila ada missing value maka diisi dengan unknown pada variabel kategori, dan apabila variabel numerik diisi dengan median. Begitu pula apabila ada data yang duplikat maka program akan menghindari bias dalam analisis dan memastikan setiap observasi yang unik. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan agregasi data. Data dirata-ratakan per negara dan mengurangi kepadatan atau overplotting agar visualisasi menjadi lebih jelas dan tidak terlalu padat. Kemudian variabel dan metode visualisasi yang digunakan yaitu beberapa variabel utama yang digunakan dalam analisis ini antara lain yaitu GDP per kapita, life expectancy, child mortality, internet usage, renewable energy, human development index, digital lineage score, dan global resilience score. Variabel-variabel ini dipilih karena mewakili berbagai aspek penting dalam pembangunan untuk suatu negara. Selanjutnya metode yang digunakan yaitu visualisasi multivariat ini ada metode pairplot, heatmap, korelasi, bubble chart, paralel koordinat, dan boxplot berkelompok. Metode ini dipilih karena mampu membandingkan hubungan antar variabel distribusi data serta perbandingan antar kelompok secara lebih komprehensif. Visualisasi pertama yaitu scatter plot matrix atau pairplot. Pairplot ini menunjukkan bahwa kelompok high income cenderung berada pada area dengan GDP tertinggi. Kemudian disusul dengan life expectation dan internet usage dan child mortality yang paling rendah. Sebaliknya, negara low income menunjukkan pola sebaliknya yaitu selain terlihat hubungan positif antara life expectation dan human development index serta hubungan negatif antara child mortality dan life expectation. Visualisasi yang selanjutnya yaitu heatmap correlation. Heatmap correlation menunjukkan hubungan antar variabel secara lebih jelas. Korelasi negatif terkuat terdapat pada hubungan antara child mortality dan human development index, sedangkan korelasi positif terlihat pada internet usage dan digital lineage score. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kesehatan dan digital memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan manusia. Visualisasi yang selanjutnya yaitu bubble chart. Bubble chart menunjukkan hubungan antara GDP per kapita dan life expectation dengan ukuran gelembung mewakili jumlah populasi dan warna menunjukkan kelompok pendapatan. Dari grafik ini terlihat bahwa negara dengan GDP tinggi cenderung memiliki harapan hidup yang lebih tinggi dan terdapat pemisahan berdasarkan tingkat pendapatannya. Visualisasi yang keempat yaitu paralel koordinat. Paralel koordinat digunakan untuk membandingkan profil rata-rata tiap kelompok pendapatan pada beberapa indikator sekaligus. Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok high income memiliki nilai tertinggi pada hampir semua indikator kecuali child mortality yang justru paling rendah. Ini menunjukkan bahwa negara dengan pendapatan tinggi memiliki kualitas pembangunan yang lebih baik secara keseluruhan. Dan visualisasi yang terakhir yaitu box plot berkelompok. Box plot menunjukkan distribusi life expectancy berdasarkan kelompok pendapatan. Terlihat bahwa kelompok high income memiliki
ketersediaan harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Sedangkan kelompok low income memiliki variasi yang lebih besar yang menunjukkan ketimpangan kondisi kesehatan. Ringkasan dari hasil statistik yang pertama yaitu kelompok dengan high income memiliki GDP per kapita, expectation, dan penggunaan internet tinggi, serta child mortality-nya rendah, yaitu sekitar 12,30. Sedangkan kelompok yang middle income, nilai berada di antara high dan low income, menunjukkan kondisi transisi pembangunan. Kemudian pada kelompok yang low income, yaitu dengan GDP per kapitanya sangat rendah, yaitu sekitar 1,8069, dan life expectation-nya yaitu lebih rendah per tahun, dan internet usage-nya juga rendah. Child mortality-nya sangat tinggi, jadi berkebalikan dengan yang high income. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan signifikan antara pendapatan. Yang terakhir yaitu analisis dan kesimpulan. Seluruh grafik dianalisis secara bersama. Terlihat bahwa indikator ekonomi, kesehatan, dan digital saling berkaitan. Negara dengan pendapatan tinggi cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik, koneksi digital yang tinggi, serta tingkat kematian yang lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa pembangunan bersifat terhubung. Sementara itu, kelompok middle income mortality yang sangat tinggi yaitu sekitar 101.000 indikator yang berada di antara kedua berada pada posisi tengah. Dengan nilai indikator yang berada di antara kedua kelompok tersebut sehingga mencerminkan kondisi transaksi pembangunan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan suatu negara, kualitas hidupnya masyarakat pun cenderung semakin baik dan pendapat perbedaan yang signifikan antar kelompok pendapatan juga dapat terlihat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.